Kulit merupakan salah satu alat ekskresi yang diperlukan tubuh untuk mengeluarkan air, garam, dan urea dari dalam tubuh. Kulit manusia terdiri atas dua bagian, yaitu epidermis dan dermis. Epidermis terdiri atas dua lapisan. Yang pertama yaitu stratum corneum atau lapisan tanduk, dan yang kedua yaitu lapisan Malpighi. Stratum corneum merupakan lapisan kulit mati yang dapat mengelupas dan digantikan oleh sel-sel baru. Pada bagian dermis terdapat pembuluh darah, akar rambut, ujung saraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat menjadi aktif saat suhu panas. Hal ini menyebabkan kelenjar keluar ke permukaan kulit dengan cara penguapan. Penguapan ini akan mengakibatkan suhu di permukaan kulit akan menurun. Sebaliknya, pada saat suhu lingkungan rendah atau dingin, kelenjar keringat tidak aktif dan Baik adik-adik, pada video berikut ini akan membahas tentang pengertian dan fungsi hati pada sistem ekskresi manusia. Hati atau liver merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh yang terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Baik adik-adik, hati memiliki beberapa fungsi penting. Antara lain, fungsi yang pertama yaitu hati berfungsi untuk menetralisir racun sehingga tidak membahayakan tubuh. Kemudian, racun ini dikeluarkan melalui urin. Fungsi yang kedua yaitu hati berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen untuk mengatur kadar gula dalam darah. Fungsi yang ketiga, hati memiliki fungsi sebagai alat ekskresi yang mengeluarkan warna empedu dan urin. Perlu diketahui, setiap harinya hati menghasilkan empedu mencapai 0,5 liter. Fungsi yang keempat yaitu hati berfungsi sebagai tempat sintesis beberapa zat. Dalam hal ini, hati menghasilkan enzim arginase yang mengubah arginin menjadi ornifin dan urea. Ornifin yang terbentuk dapat meningkatkan NH3 dan CO2 yang bersifat racun. Fungsi yang kelima yaitu hati berfungsi untuk menghasilkan empedu yang berasal dari hemoglobin atau sel darah merah yang telah tua. Empedu disimpan di dalam kantung empedu dan merupakan cairan hijau serta berasa pahit. Empedu mengandung kolesterol, garam empedu, garam mineral, dan pigmen bilirubin dan biliverdin. Empedu ini berfungsi untuk mencerna lemak agar mudah diserap tubuh, membantu daya absorpsi, dan mengaktifkan enzim lipase. Selain itu, empedu berfungsi untuk mengubah zat yang tidak larut dalam air menjadi zat yang larut dalam air. Nah, adik-adik, fungsi yang terakhir dari hati yaitu fungsi yang keenam. Hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua. Hemoglobin dalam darah tersebut dipecah menjadi zat besi, globin, dan heme. Zat besi dan globin dipakai kembali untuk menghasilkan sel darah merah yang baru, sedangkan heme dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin yang berwarna hijau biru. Zat warna empedu ini mengalami oksidasi di dalam usus menjadi urobilin yang memberi warna kekuningan pada fase dan urin. Ginjal merupakan alat ekskresi utama pada manusia. Ginjal berfungsi untuk mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, seperti urea dan amonia. Selain itu, ginjal juga berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat yang jumlahnya berlebihan, seperti vitamin C yang terlalu banyak dalam tubuh, mempertahankan tekanan osmosis ekstraseluler, dan mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Yang pertama yaitu struktur ginjal. Ginjal manusia memiliki panjang sekitar 10 cm dan bentuk seperti kacang merah, berjumlah sepasang
dan terletak di sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Tipe ginjal manusia adalah metanfros yang tidak bersegmen dan memiliki glomerulus yang banyak. Ginjal terdiri atas kulit ginjal, sumsum ginjal, dan rongga ginjal. Bagian yang pertama pada struktur ginjal yaitu kulit ginjal atau korteks. Pada kulit ginjal banyak terdapat badan Malpighi yang berjumlah lebih kurang sebanyak 1 juta. Badan Malpighi terdiri atas glomerulus. Struktur dari ginjal yang kedua yaitu berupa sumsum ginjal atau medula. Sumsum ginjal berupa badan-badan yang berbentuk kerucut dan banyak mengandung saluran yang mengumpulkan urin yang disebut tubulus contortus. Struktur yang ketiga dari struktur ginjal merupakan rongga ginjal atau pelvis renalis. Di rongga ini bermuara saluran pengumpul. Dari rongga tersebut, urin keluar dari saluran ureter menuju vesika urinaria atau kandung kemih. Dari kandung kemih, urin keluar tubuh melalui saluran uretra. Yang kedua yaitu pembentukan urin pada ginjal. Proses pembentukan urin di dalam ginjal melalui 3 tahapan sebagai berikut. Proses pembentukan urin di dalam ginjal yang pertama yaitu berupa filtrasi atau penyaringan. Filtrasi darah terjadi di glomerulus, yaitu kapiler darah yang bergulung-gulung di dalam kapsul Bowman. Pada glomerulus terdapat sel-sel endotelium sehingga memudahkan proses penyaringan. Selain itu, di glomerulus juga terjadi pengikatan sel-sel darah, keping darah, dan sebagian besar protein plasma agar tidak ikut dikeluarkan. Hasil proses infiltrasi ini berupa urin primer yang komposisinya mirip dengan darah, tetapi tidak mengandung protein. Di dalam urin primer dapat ditemukan asam amino, glukosa, natrium, kalium, ion-ion, dan garam-garam lainnya. Proses pembentukan urin yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Proses reabsorpsi ini terjadi di dalam pembuluh atau tubulus proksimal. Proses ini terjadi setelah urin primer hasil proses infiltrasi mengalir dalam pembuluh atau tubulus proksimal. Bahan-bahan yang diserap dalam proses reabsorpsi ini adalah berupa bahan-bahan yang masih berguna antara lain glukosa, asam amino, dan sejumlah besar ion-ion anorganik. Selain itu, air yang terdapat dalam urin primer juga mengalami reabsorpsi melalui proses osmosis, sedangkan reabsorpsi bahan-bahan lainnya berlangsung secara transport aktif. Proses pembentukan urin yang ketiga yaitu berupa augmentasi atau penambahan. Urin sekunder selanjutnya masuk ke tubulus contortus distal dan saluran pengumpul. Di dalam saluran ini terjadi proses penambahan zat-zat sisa yang tidak bermanfaat bagi tubuh. Kemudian, urin yang sesungguhnya masuk ke kandung kemih atau vesika urinaria melalui ureter. Selanjutnya, urin tersebut akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui uretra. Paru-paru merupakan salah satu organ ekskresi dalam tubuh. Manusia memiliki sepasang paru-paru, yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Paru-paru tersebut memiliki fungsi utama sebagai alat pernapasan yang berhubungan erat dengan sistem ekskresi manusia. Dengan bernapas, kamu bisa mengambil O2 dari udara
dan mengeluarkan CO2 dan H2O. Sisa metabolisme di jaringan berupa karbon dioksida dan air diangkut oleh darah menuju paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi di alveolus. Di alveolus, banyak pembuluh kapiler yang memiliki selapis sel sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan baik.